selamat sore. Ketemu lagi di Kampus Corner. Di Kampus Corner hari ini saya sudah bersama dengan pemimpin umum Teknokra Unila. Halo Mas. Ya, halo Mbak. Selamat sore. Sore, apa kabar? Sangat baik. Lagi di mana ini? Ya, kebetulan ini lagi di kampus di sekretariat. Oh, di kampus. Lagi kuliah ya? Ya, baru selesai kuliah. Iya, ini aku manggilnya siapa nih? Iwan ya namanya? Ya, dipanggil Ikhwan. Terus. Iya. Nah ini kita langsung aja ya karena ini udah sore gitu ya. Boleh Mbak Eh, ya? nah ya ini Teknokra. Teknokra ini UKM ya, unit kegiatan mahasiswa ya. Betul Mbak. Ini KM. Iya. Eh, Mas Iwan ini pemimpin umum ya, benar ya? Betul Mbak. Saya sebagai pemimpin umum. Ini soalnya pertama kali ini kita ketemu via online. Iya, Mas boleh dikasih tahu dulu Mas, Teknokra ini UKM yang bergerak di bidang apa gitu Mas? Siap. Sebenarnya mohon izinnya Mbak, perkenalkan nama saya Ikhwan Alman. Saat ini saya diamanahkan sebagai pemimpin umum Jakarta dari 2022 dan masih mahasiswa ya, angkatan 2019 di jurusan komunikasi. Jadi ketika ditanya tentang Teknokra, jadi sebenarnya UKPM Teknokra ini merupakan unit kegiatan penerbitan mahasiswa, salah satu lembaga kemahasiswaan yang ada di Unila dan bergerak di bidang jurnalistik. Nah, karena kita basicnya adalah bidang penerbitan, jadi sehari-hari kegiatan kita adalah kerja jurnalistik seperti liputan, wawancara, membuat video, podcast, dan juga termasuk menerbitkan surat kabar seperti majalah dan majalah. Oh mirip ini ya sebenarnya ya, mirip kerja jurnalis ya, Ya benar, jurnalis surat kabar ya sebenarnya ya. kabar. Tapi lingkupnya memang kita masih di kampus. Ya, ya cuman bedanya kalau yang jurnalis dia lingkupnya udah di Ya, kota, provinsi, ini lingkupnya di kampus. Ya nggak apa-apa lah ya, nanti keluar dari Unila lingkupnya provinsi ya. ya bisa. Iya. Nah Mas, ini kan apa Teknokra ini kan belajar jadi jurnalis lah ya, intinya kan seperti itu ya. Bisa tulis, bisa video tadi itu ya, bisa podcast juga gitu. Nah Mas, gimana sih Mas itu kalau misalnya nih ya ada mahasiswa gitu ya yang gabung di Teknokra gitu, dia pengen banget bisa belajar jadi jurnalis gitu di Teknokra itu dia harus punya ini nggak Mas, apa sih kayak semacam kemampuan dasar gitu, mungkin dia harus bisa nulis, mungkin dia harus bisa apa gitu, atau mungkin kalau misalnya dia benar-benar dari nol gitu, dia nggak bisa apa-apa, bisa nggak gabung di Teknokra gitu? Ya, jadi balik lagi ya, karena Teknokra ini adalah lembaga kemahasiswaan yang memang dibentuk untuk menggali minat bakat, menggali potensi diri. Jadi ketika mereka ingin bergabung Teknokra, saya rasa tidak harus memiliki dasar-dasar jurnalistik seperti itu, atau dia memang sudah ahli di bidang jurnalistik, tidak seperti itu. Jadi kita di sini adalah menunjukkan minat dan bakat dan menggali potensi diri. Jadi jika memang dia benar-benar dimulai dari nol gitu, dan memang tidak tahu sama sekali tentang jurnalistik, di sini Teknokra mengajarkan semuanya. Artinya di Teknokra itu adalah organisasi yang membentuk gitu ya, bukan memanfaatkan. Artinya setiap orang atau setiap mahasiswa yang ingin mendaftar di Teknokra itu benar-benar dari nol memang Mbak, karena memang di sini basicnya adalah memberikan pengajaran terkait teknik wawancara dasar, meliput sebuah berita seperti dan lain sebagainya. Jadi meskipun dia memang tidak ada basic sama sekali di bidang jurnalistik, tetap bisa bergabung di Teknokra karena kita 1 tahun itu bisa 2 sampai 3 kali praktikum untuk mahasiswa baru, minimal semester 1 dan maksimal semester 3. Oh gitu, jadi dia nggak bisa apa-apa pun bisa ya belajar di Teknokra ya dari Nah, awal gitu ya. ya, termasuk saya juga dari nol dulu. Saya tidak ada sama sekali di bidang jurnalistik. Jadi belajarnya di Teknokra murni. Iya, nah Mas ini itu
kalau di awal gitu ya, di awal-awal gabung dengan Teknokra gitu, itu hal pertama yang diajarkan ke mahasiswa itu apa? Ya, untuk pertama kali biasanya kan di Teknokra itu untuk awal-awal kita sebutnya sebagai magang, karena sebelum dilantik menjadi seorang pengurus, mahasiswa untuk pertama kali mereka harus melewati masa magang selama 4 sampai 6 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun. Kita lihat itu dari segi mentalitas, loyalitas, produktivitas ketika mereka selama mengikuti proses magang. Dan ketika menjadi magang di Teknokra, mereka bisa belajar apapun terkait dengan kerja-kerja jurnalistik, seperti melakukan liputan wawancara, menulis berita, membuat liputan video, anchor, podcast, dan lain sebagainya. Termasuk di sana ada juga desain grafis seperti itu. Jadi semuanya ketika magang itu mereka benar-benar mempelajari banyak hal. Baru nanti ketika mereka menjadi pengurus, mereka bisa menentukan salah satu pilihan mereka untuk ditempatkan di bidang apa. Itu Mbak. Oh, jadi di Teknokra ini ada bidang-bidangnya ya? Terbagi ya? Ada, ya? dibagi dalam beberapa bidang. Iya. Nah, ini Mas, itu selama magang itu nanti bakal bisa terjadi apa ya, kalau dulu tuh saya itu istilahnya seleksi alam nggak gitu? Iya. Gitu. Itu pasti alamiah gitu ya, seleksi alam dikenal. Ya, itu pasti selalu terjadi ya, karena yang namanya mahasiswa itu pasti ada yang namanya seleksi alam. Kadang-kadang misalnya di tahun ini yang daftar ada 50 katakanlah, mungkin yang bertahan bisa setengahnya atau bahkan kurang dari itu, karena mereka akan terseleksi dengan sendirinya. Mereka yang kuat akan bertahan dan mereka yang tidak kuat ya akan lepas gitu. Iya, tapi itu mereka keluar sendiri ya, bukannya Teknokra yang mengeluarkan ya gitu. Jadi kalau dirasa memang dia sudah lama menjabat sebagai magang, kemudian tidak ada kemauan dari dia untuk mencapai target-target yang sudah diberikan, biasanya Teknokra juga akan memberhentikan dia sebagai keanggotaan di Teknokra. Iya, meskipun dia masih magang itu dia bisa ya diberhentikan gitu kalau seandainya targetnya nggak terpenuhi gitu ya? Iya, bisa. Iya. Nah Mas, tantangannya Mas atau kesulitannya mengajarkan mereka yang masih magang, yang masih baru-baru ini apa sih Mas? Terkait kesulitan ya, ini mungkin banyak saya temui ketika mahasiswa yang memang benar-benar baru dan masih awam di bidang jurnalistik. Biasanya yang sering saya temukan itu adalah mereka-mereka yang tidak sabaran gitu, terutama ketika melakukan peliputan wawancara gitu. Karena kan ya mungkin Mbak sebagai memang yang berkecimpung di media tahulah gimana sulitnya ketika kita menemui narasumber yang memang punya jabatan lebih tinggi dengan segala kesulitannya. Kadang-kadang kita aja udah janjian, mereka tiba-tiba mendadak ada acara lain atau kegiatan lain ya, membuat kita harus menunggu lebih. Nah, mereka kan di sana diuji kesabarannya. Kadang-kadang mereka yang gak sabaran ya pergi aja gitu. Nah, itu tantangannya. Itu yang pertama. Kemudian dari yang kedua, kita juga kadang-kadang ngelihat dari kesungguhan mereka gitu. Mentalitas mereka, loyalitas mereka, gimana ketika mereka disuruh liputan, mereka ada nggak gitu kemauan untuk belajar. Nah, biasanya mahasiswa baru itu masih semangatnya untuk kuliah gitu. Ketika ada berbenturan antara kuliah dan juga kegiatan di Teknokra, biasanya mereka akan sulit membagi waktu. Dan itu kita juga sempat mungkin ada banyak kesulitan yang ketika yang temui ketika mengajari mahasiswa baru. Iya. Nah, Mas, kalau yang mahasiswa temui nih Mas kesulitannya selama mereka gabung di Teknokra, kan pasti kan mereka kan ada yang curhat gitu kan, pasti ada yang cerita-cerita ke Mas atau ke teman-teman yang lain. Itu biasanya kesulitan mereka apa sih selama ada di Teknokra itu, terutama mereka yang baru-baru gitu? Jadi kesulitan mungkin hampir dirasakan sama ya, termasuk pihak pengurus baru. Jadi keluhan-keluhan mereka itu ketika pertama kali terjun di dunia jurnalistik, mereka merasa takut salah gitu, grogi dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka disuruh untuk liputan, misalnya ketemu sama pejabat-pejabat di rektorat ataupun
pejabat-pejabat di dekanat, mereka merasa grogi dan takut salah karena dihadapkan dengan orang yang memang punya jabatan tinggi, sehingga akhirnya takut salah. Tapi justru itu menurut saya adalah seninya jurnalistik. Di situ adalah ajang untuk melatih mental mereka, menjalin relasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Iya. Nah Mas itu tadi aku lupa nanya, ini kalau liputannya itu hanya seputar di Unila aja atau mungkin bisa ke luar Unila nggak gitu? Sebenarnya kalau di Teknopark kita, karena kita basicnya adalah lembaga pers mahasiswa, jadi diutamakan itu adalah isu-isu yang ada di sekitaran kampus Unila. Tapi memang jika dirasa ada isu yang bagus di sekitaran Lampung dan sekitarnya, itu bisa juga sih, maksudnya ke dalam rubrik regional itu daerah. Iya, itu diterbitkannya itu hanya untuk ini Mas, hanya untuk lingkup Unila aja ya hasil dari tulisannya itu ya? Iya, betul. Jadi kita hasil dari tulisan ataupun penerbitan kita disebarkan juga ke lingkup aktivitas akademika Unila, seperti mahasiswa, dosen, pegawai Unila, asik. Iya, nah Mas, itu yang diterbitkan itu diedarkannya itu gimana gitu? Aku tuh penasaran lah itu dibagikan atau dijual atau gimana gitu? Ya, untuk distribusinya terbitan di Teknokra itu kita melalui percetakan, jadi ada bentuk fisiknya. Tapi karena selama 2 tahun belakangan kita dilanda pandemi gitu, yang membatasi gerak kita dan di kampus juga sepi gitu. Jadi waktu itu kita mengedarkannya melalui online PDF gitu. Karena memang di kampus benar-benar ada masalah. Tapi karena sekarang ini udah mulai rame lah di kampus Unila, jadi sekarang kita mulai lagi percetakan dan langsung ke mahasiswa-mahasiswa kita, semua pengurus turun ke jalan, ke bagi-bagiin majalah tabloid. Ya, nah Mas, ngomong-ngomong soal pandemi ya Mas, sekarang itu kan udah pandemi kan belum selesai gitu. Nah terus sekarang juga zamannya itu kan udah serba online, ya bener nggak Mas ya? Nah itu dari Teknokra sendiri gimana nggak Mas? Apa mungkin Teknokra itu sudah mulai punya YouTube, atau punya Facebook, TikTok, Instagram atau apa gitu, menyesuaikan zaman sekarang ini? Ya, pasti ya, karena kalau kita nggak pintar-pintar menyesuaikan dengan zaman, selera halayak, itu pasti bakal ketinggalan. Makanya di Teknokra kita berusaha untuk adaptif dengan semua perubahan itu. Kita alhamdulillah sekarang udah ada 2 website ya, Teknokra.co dan juga Teknokra ID. Kemudian juga di YouTube kita jalan videonya, kemudian di podcast itu di Spotify, kemudian juga di Facebook dan juga Instagram juga jalannya. Iya, tapi ini ya Mas ya, anggota-anggota Teknokra itu nggak kaget ya, mungkin udah terbiasa semua ya sama digital ya? Iya, karena memang mahasiswa sekarang sudah pada melek teknologi. Merasa nggak cukup butuh waktu yang lama mereka beradaptasi. Iya. Nah Mas, ini di masa pandemi sekarang ini gimana sih Mas? Teknokra ini masih jalan terus nggak atau mungkin sempat terhenti atau gimana gitu? Jadi selama masa pandemi memang itu benar-benar berpengaruh. Bahkan saya rasa mungkin kita, bukan cuma kita sebagai lembaga mahasiswa, bahkan lingkup negara dan dunia pun merasakan pengaruhnya. Dan selama pandemi ini kita di Teknokra selalu adaptif dengan segala perubahan, termasuk ketika pandemi sekalipun kita harus memutar otak supaya gimana caranya proyek-proyek yang sudah kita susun itu terlaksana dengan baik dan maksimal. Jadi waktu pas pandemi kita alihkan semua kegiatan dan juga penyambutan ke dalam online itu, karena memang keadaan yang memaksa kita harus adaptif dengan segala perubahan ini. Tapi alhamdulillahnya sekarang ini sudah mulai longgar, jadi semua kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak mahasiswa itu sudah mulai diperbolehkan di kampus kita. Jadi mulai hari ini dan seterusnya insya Allah kita bakal iya.
Kemarin waktu kan sempat daring ya Mas ya, setahun kayaknya ada ya waktu itu ya. 2 tahun lebih. Oh, 2 tahun. Iya, itu selama daring itu Teknokra tetap jalan daring gitu ya, pertemuan-pertemuannya gitu, rapatnya gitu ya. Ya masih. Kita selama pandemi semua rapat, semua kegiatan kita alihkan ke daring. Termasuk waktu itu kita menyelenggarakan pelatihan jurnalistik tingkat lanjut nasional yang diikuti oleh seluruh pers mahasiswa se-Indonesia itu juga lewat daring gitu, karena memang tidak memungkinkan kita melakukan secara tatap muka langsung. Masuk diskusi-diskusi, pelatihan internal untuk para pengurus dan juga magang itu semuanya lewat online gitu. Ya, oh iya tuh kan tadi saya baru mau nanya kan lupa. Ini kan pastikan di luar Unila kan banyak yang pengen belajar jadi jurnalis juga. Betul. Gitu. Mungkin anak-anak SMA juga kan pengen ikut. Itu Teknokra itu ada kegiatan rutin nggak? Itu mungkin setahun berapa kali gitu? Yang mengajak, yang bisa mengajarkan jadi jurnalis untuk yang mereka yang di luar Unila gitu. Ada nggak? Jadi kalau untuk pelatihan-pelatihan semacam itu biasanya Teknokra 2 tahun sekali Mbak mengadakan kegiatan pelatihan jurnalistik tingkat dasar ataupun kegiatan jurnalistik tingkat lanjut nasional. Dan biasanya kita lingkupnya hanya lingkup pers mahasiswa sih Mbak. Jadi kalau misalnya kita masuk ke sekolah-sekolah seperti itu kita belum sampai ke sana. Cuman karena memang lembaga pers mahasiswa itu ada aliansinya atau ikatannya, jadi memang setiap pers mahasiswa di Indonesia menyelenggarakan itu pelatihan jurnalistik yang memang diikuti oleh lembaga pers mahasiswa dari berbagai universitas di Iya. Nah Mas, ini kan kalau aku nggak salah kan sebentar lagi kan penerimaan mahasiswa baru ya, kalau nggak salah sih. Iya. Nah itu Mas, boleh dibagi nggak Mas ini nanti untuk yang masuk Unila lagi bingung-bingung cari organisasi gitu, apa sih untungnya ya kan, untungnya kalau bergabung di Teknokra? Keuntungan ketika kita bergabung. Iya. Kalau saya ngomong ini saya rasa banyak banget ya, karena saya merasakan betul gitu bagaimana keuntungan kita ketika bergabung di dalam sebuah organisasi dalam Teknokra. Jadi keuntungan itu bakal kita dapatkan ketika memang kita totalitas dan menelan manis pahit prosesnya. Jadi di Teknokra itu kita dilatih untuk berpikir kritis bagaimana kita menanggapi isu-isu yang sedang hangat di masyarakat, fenomena-fenomena yang sedang terjadi di masyarakat melalui berbagai pemberitaan. Kita juga rutin mengadakan diskusi dengan internal maupun eksternal untuk melatih daya berpikir kritis anggota. Kemudian kita juga di sini dilatih untuk bagaimana manajemen waktu gitu, kuliah dan juga organisasi. Jadi menurut saya di Teknokra ini adalah simulasi bagi kita untuk menyongsong dunia kerja nanti gitu. Karena yang saya tahu di dunia kerja juga sama aja gitu. Kita harus bekerja secara profesional gitu. Tidak bisa kita menggabungkan antara urusan pekerjaan dan juga rumah tangga gitu. Sama di Teknokra juga seperti itu. Kita tidak bisa ibaratnya menduakan antara organisasi dan juga kuliah. Tapi yang kita pikirkan adalah supaya gimana caranya baik kuliah maupun organisasi semuanya berjalan dari mana. Jadi akademik yang kita dapat secara praktik juga kita dapat. Jadi itu adalah keuntungan kita menjadi anggota di Oh jadi nanti pas dia lulus itu bisa berguna, dia nggak harus kerja jadi jurnalis, dia kerja jadi apapun ya bisa ya, dapat ya nanti ya manfaatnya ya dari dia gabung di Teknokra ini ya. Alhamdulillah pasti ada. Iya. Nah, Mas Iwan itu kalau untuk apa sih, gimana ya kalau jurnalis itu bisa dikatakan profesional gitu, sudah bisa gitu. Kalau dari sisi Mas gitu itu dia sudah memiliki kemampuan apa gitu Mas? Jurnalis yang dikatakan profesional ya kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya Mbak, seorang jurnalis dikatakan profesional apabila dia bisa independen, dalam artian seorang jurnalis itu adalah
sebuah profesi yang eh, membawa nama publik. Misalnya dia memberitakan berita untuk publik. Jadi dia ketika melakukan kerja-kerja jurnalistik harus independen, terlepas dari apapun kepentingan dia, ya dia harus memberitakan itu secara objektif dan juga faktual. Jadi seorang jurnalis dituntut untuk independen supaya dia tetap tetap bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, terlepas dari bentuk intervensi dari pihak manapun. Ya, kita tahu sekarang ya banyak jurnalis yang dicap wartawan amplop, bukan salah orang dan sebagainya. Yang itu para jurnalis profesional itu menghilangkan doktrin-doktrin semacam itu di lingkup masyarakat. Jadi mereka bertugas untuk mengembalikan kembali marwah seorang wartawan atau jurnalistik di lingkup masyarakat. Misalnya nama wartawan dan jurnalis itu kembali hadir di masyarakat. Di Teknokra kita selalu berusaha untuk mengajarkan itu kepada adik-adik kita di bawah supaya kita tetap independen ketika melakukan kerja jurnalistik, tidak menerima suap, amplop dan sebagainya kan. Nah, fungsi utama kita adalah memberitakan yang kita benar. Jadi kita membongkar semua keburukan yang ada di kita sebagai Ya, ya, oke Mas Iwan. Sebelum saya tutup, Mas ada yang mau Mas sampaikan nggak? Konsultasi. Mungkin pesan saya gitu, ini mahasiswa baru yang melakukan pendidikan di perguruan tinggi atau universitasnya, menjadi mahasiswa adalah menjadi seorang yang paling paham, yang memahami besar. Jadi kita dicap sebagai mahasiswa, ya kita harus lebih dari seorang siswa pada umumnya. Dan ketika menjadi mahasiswa, jangan sampai kita hanya mengandalkan waktu kuliah, karena sangat disayangkan menjadi mahasiswa kita sekali hidup, jadi jangan dibiasakan tergabunglah di dalam organisasi, karena di sini kalian akan mendapatkan banyak hal, bukan cuma melulu tentang akademik tapi juga termasuk non akademik di dalam praktik dan pembekalan untuk lapangan pekerjaan akan kalian dapat di organisasi itu juga. Iya, oke Mas Iwan, terima kasih banyak ya Mas ya atas waktunya ya. Ya, mohon maaf udah mengganggu kegiatannya. Ya, sampai ketemu lagi ya Mas Iwan, jangan bosan ya. Oke, siap. Iya, makasih Mas. Selamat sore. Ya, itu tadi obrolan kita bareng dengan Teknokra. Sampai jumpa lagi di Bincang Corner Kampus Corner berikutnya. Selamat sore.